Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan juga membuka rumah kayu setelah mendapatkan kembali kekuatannya. Tetapi ternyata hari sudah pagi. Aku tidak percaya butuh 1 malam untuk memulihkan kekuatanku. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu mengenakan topi bambu untuk menutupi wajahnya, dan kemudian berjalan menuju lobi keluarga Yu. Xiao Yan, apakah kamu sudah pulih? Yuru juga datang ke lobi lebih awal untuk membantu ayahnya dengan beberapa hal, dan kemudian melihat sosok dengan topi di kepalanya. Tentu saja, dia tahu itu adalah Xiao Yan. Ya? Xiao Yan juga menjawab. Hei, aku mengatakan bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis kekaisaran, dan ada semua jenis ramuan obat tipe pemulihan, jadi akan butuh waktu lama untuk pulih. Kamu masih? Hei, halo. Sebelum Yuyu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dicubit oleh tangan ramping putri Baornya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Yueru jelas tahu apa yang dimaksud Xiao Yan, lalu menatap ayahnya dengan kejam, dan pergi bersama Xiao Yan. Gadis ini. Yuyu juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian mengabdikan dirinya untuk menyelesaikan urusan keluarga. Yue Guliang, apakah ada tempat di mana air mengalir di dekat Qingcheng? Xiao Yan juga bertanya. Lagi pula, dia mendengar dari tuannya Jinlong Qing bahwa kekuatan obat dari pil Peiyuan fondasi yang kokoh ini dan beberapa bahan obat perlu dinetralkan. Tanahnya aliran air, jika tidak, tubuh Qing Yuan yang lemah tidak dapat menyerapnya sekarang. Apakah airnya mengalir? Yuru mendengar bahwa matanya tersenyum, dan dia tiba-tiba teringat mata air di pegunungan Warcraft ketika dia masih kecil, dan menceritakan semuanya kepada Xiao Yan. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Aku juga perempuan, jadi lebih mudah mengurus Qing Yuan. Yueru juga berkata, tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu. Xiao Yan buru-buru menolak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bukan karena Xiao Yan malu untuk membuka mulutnya. Ketika dia menyerap guben Peiyuan dan tuannya Jinlong Qing menjelaskannya bahwa dia tidak boleh membawa orang lain. Kalau begitu cepat kembali, jangan lupa ketika 3 malaikat misterius tiba dalam 10 hari. Yueru jelas tidak ingin merepotkan, dan kemudian membawa Xiao Yan keluar rumah Qing Yuan, dia berbicara perlahan. Melihat Yuru pergi, Xiao Yan juga menghela nafas pelan, lalu dengan lembut membuka rumah kayu itu. Anakmu benar-benar menunjukkan cinta di mana-mana. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini. Lagi pula, dia bukan orang yang kasar, dan hubungannya dengan Yueru ini seperti teman paling banyak. Hei, mari kita selangkah demi selangkah. Setelah berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan berjalan ke rumah kayu, tempat Qing Yuan perlahan berbaring di atasnya. Jejak sutra es menutupi tubuh Qing Yuan, dan kemudian di bawah sutra es, tampaknya ada kelompok sinar putih murni yang mengelilinginya, seolah-olah untuk melindunginya. Ayo pergi, bawa dia ke tempat yang Nizi katakan dulu, di mana aku bisa menyerap guben Peiyuan dan... Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit menyingkirkan penguasa berat di belakang punggungnya. Agar tidak mencolok, dia memeluk Qing Yuan dan meninggalkan keluarga Yu dengan tenang. Begitu Qing Yuan mulai, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aliran energi murni memberinya nutrisi, dan kemudian dia dengan paksa menekan rasa penasarannya dan berjalan menuju mata air terpencil di pegunungan Monster Beast. Di hutan pegunungan Warcraft yang sunyi, sekelompok orang berjalan dengan tenang, dengan mata waspada,
terus-menerus memindai tempat-tempat gelap di pepohonan di sekitarnya. Telapak tangan mereka dengan erat memegang senjata di pinggang mereka, siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Sebagai tentara bayaran tua yang telah berada di pegunungan Warcraft selama bertahun-tahun, setiap kali dia pergi berburu binatang buas, dia harus mempertahankan pemahaman diam-diam dasar. Ketika matanya bertautan, dia juga bisa mengenali beberapa sinyal bahaya dan keamanan dari mata pihak lain. Xiao Yan merasa lega untuk menyingkirkan penguasa kuno Yi Huo Heng. Kemampuan aneh untuk menekan dendam dan kelebihan berat badan membuat tindakan Xiao Yan lebih mudah, meskipun Xiao Yan juga terbiasa dengan penindasan dan beban penguasa kuno Yi Huo Heng. Xiao Yan membawa Qing Yuan di depan tim tentara bayaran, lalu menoleh dan melihat orang-orang di belakang penjaga, matanya menyapu tim sesuka hati, dan akhirnya berhenti di sana seolah-olah dikelilingi oleh bintang biasanya dikelilingi oleh wanita. Dalam gaun putih di tengah. Pada saat ini, wanita dalam gaun putih hanya sedikit menegakkan tubuh, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya, terengah-engah, dan dengan pipinya yang lembut, dia terlihat sangat menggemaskan. Melihat wanita rok putih menunjukkan penampilan ini, beberapa tentara bayaran di sekitar memiliki keinginan untuk membawanya ke tujuan mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa bahkan jika mereka ingin membawanya, wanita rok putih hanya akan menolak dengan senyuman. Kekuatan jiwa wanita ini tampaknya agak kuat. Xiao Yan juga berkata perlahan. Xiao Yan sudah menjadi kekuatan jiwa tingkat fana tingkat kaisar, dan bahkan jiwa tingkat Kaisar Yueru tidak memiliki penindasan yang tidak terlihat ini. Wanita dengan gaun putih di bawah memilikinya, yang pasti membuat Xiao Yan lebih memperhatikannya. Ketika mata tentara bayaran di bawah bertemu pada wanita berpakaian putih, seorang pria muda yang agak tampan berjalan keluar dari penjaga di samping dengan senyum di wajahnya, menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu pada gaun putih yang terengah-engah. Ada seseorang dengan jiwa yang sangat kuat yang memata-matai kita. Wanita bergaun putih itu juga melihat sekeliling dengan waspada. Tonovel, Komyah, seharusnya tidak, kita sudah mencari di pinggiran binatang itu. Pegunungan? Pemuda tampan itu tiba. Keduanya berbicara sebentar, dan wanita berbaju putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan mengemudi. Perlahan-lahan menarik pandangannya, Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan hubungan antara pemuda dan wanita berbaju putih, jadi dia menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi melangkah ringan menuju mata air terpencil di pegunungan binatang iblis. Di luar Demonic Beast Mountains, semuanya relatif tenang. Namun, tidak lama setelah Xiao Yan memasuki Demonic Beast Mountains, serangan skala kecil beast secara brutal ditampilkan di depan Xiao Yan. Para penyerang adalah monster berkepala 3 tingkat 9, yang sebanding dengan monster para santa yang bertarung. Mereka disebut ular api dan harimau. Monster jenis ini cukup umum di pinggiran pegunungan monster. Atributnya adalah api, dan api itu mengandung racun api. Jika tidak diobati, mereka akan diserang oleh racun api sampai mati. Namun, Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian melepaskan dendamnya. Ketiga monster ini melarikan diri dengan menakutkan seolah-olah mereka telah melihat musuh alami. Ini di sini, sepertinya mata air terpencil yang Yueru katakan. Xiao Yan juga mengangguk puas saat dia melihat air terjun mengalir di langit dari kejauhan. Berjalan ke hutan di luar air terjun, cahayanya redup, tapi ini adalah area yang sebelumnya telah diselidiki Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya, jadi Xiao Yan tidak perlu khawatir tiba-tiba diserang oleh monster, dan matanya menyapu sekeliling, mencari tempat persembunyian yang paling cocok. Mengambil pil Guben Peiyuan bukanlah gerakan kecil, lagi pula, ini adalah ramuan dari puncak kaisar tingkat pertama. Saat Xiao Yan berjalan dari hutan kecil, dia juga masuk lebih dalam dan lebih dalam ke hutan lebat kecil. Setelah berjalan jauh lagi, suara bum bum bum
dari aliran air terjun. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.